Dinamika itu bagus para bapak, para ibu. Kita lihat dunia musik. Mungkin di sini ada ahli musik. Kalau dunia musik itu ada susunannya Pak. Bukan seperti kita asal ngomong, menyanyi, pidato itu udah ada. Jadi kalau 5 viol itu ada satu namanya alto. Alto, viol alto itu lebih besar dari viol demes. Nah kalau 5 viol altonya satu, celonya itu satu. Tinggal kebutuhan musik itu berapa? Keperluan musik itu berapa? Kalau 25 viol berarti 5 alto, 5 cello. Bass gesek besarnya satu. Flutnya dari saksofon, klarinet dan lain sebagainya, trombola, tribon, keyboard, lain sebagainya, dari timpani sampai drummer sampai bongo. Ini susunan punya alat-alat musik. Dia membaca not baik. Yang satu menjadi apa namanya, dirijennya. Dia baca. Begitu musik bunyi mengalun dengan indahnya, stok itu bisa menundukkan. Kalau stok ini kodenya demikian, suaranya 3/4 atau 4/4 dengan nada dasar apa? Itu musik. Bukan ngawur asal begini aja. Tentang ahli dunia musik, dia begitu tahu hebatnya. Begitu hebatnya, pas giliran viol dikasih viol, yang lainnya mengiringi. Konser, orkestra atau simfoni. Memahami dalam dunia orkestra saja sulit. Tapi hebatnya para bapak, para ibu, demo itu dipersilahkan. Pada waktu demonya gitar, yang lainnya mengiringinya. Pada waktu demonya viol atau klarinet atau saksofon, lainnya juga mengiringnya. Bukan nafsi-nafsi. Hingga demo itu indah benar, memberikan support. Itulah dunia musik. Jadi dinamika itu harus, tapi indah, bukan dinamika berhenti. Dinamika itu ada, tapi begitu indahnya. Kita lihat susunan. Begitu pula bagaimana zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada para sahabatnya, sampai kepada para aulianya. Bila mana dengan barokah Maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah semakin meningkat, semakin meningkat, semakin tinggi, kita akan mempunyai yang pertama rasa malu kepada Allah, malu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau melangkah sekira-kiranya menjadikan tauladan atau cermin yang kurang baik, mau maju terus atau tidak. Tapi kalau kita bercermin kepada Rasulullah, minggir, mundur, kita perhitungkan langkah-langkah. Kita akan berbicara, akan menyebabkan memecah umat atau memecah bangsa atau tidak. Kalau tidak, maju. Tapi kalau kita mengakibatkan pecah belahnya umat, pecah belahnya bangsa, hingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bertepuk, mundur, kita tarik. Itulah. Kita kagum bagaimana. Kalau masalah menerangkan batal haram sudah banyak para bapak, para ibu. Sudah, itu sudah. Kita ngajak al-ukhuwah. Saya kagum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antaranya apa? Ketika Rasulullah sholat sujud, cucunya yang nama Al-Imam Husain langsung dari belakang nubruk datuknya atau eyangnya, asik nempel di punggungnya. Karena cintanya sama eyangnya luar biasa. Dan eyangnya, datuknya pun cintanya kepada cucunya luar biasa, Al Hasan wal Husain. Ketika i'tidal minal sujud, cucunya langsung balik duduk di mana datuknya masih tahiyat. Ummi Salmah azwajun Nabi melihat cucunya yang demikian, terus ingin mencegah supaya Al Imam Husain
tidak duduk di pangkuan datuknya yang sedang tahiyat, dicegah oleh Rasulullah isyarah. Akhirnya Ummi Salmah tidak jadi. Setelah selesai, Rasulullah mengeluarkan satu botol, di dalamnya ada satu pasir yang dimasukkan dalam botol. Wasiat kepada Ummi Salmah sambil mengucurkan air mata yang tidak bisa dibendung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disilahkan, ya Ummi Salmah, aku titip botol ini, tolong nanti apabila dalamnya itu sudah berubah menjadi darah, berarti pisahnya kepala cucuku ini dengan badannya di padang Karbela. Ini adalah pasir padang Karbela. Tapi ya Ummi Salmah, jangan engkau beritahu kepada siapapun peristiwa ini. Dan Rasulullah mengetahui siapa yang akan menjadi penyebab matinya cucunya. Demi ukhuwah, Rasulullah sukut di sini, tidak pernah menyentuh. Demi apa? Al-ukhuwatil Islam, al-ukhuwatil ummah, al-ukhuwatil wataniyah. Kesatuan persatuan tanah air, cinta bangsa, cinta ummah. Inilah dijaga benar oleh baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Ini contoh yang mahal. Bagaimana Rasulullah pada waktu mendapatkan gelar Al-Amin memberikan satu contoh untuk kita semuanya. Dan bagaimana Rasulullah memberikan satu contoh dalam dunia ekonomi untuk kita semuanya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, apa setelah kita mengetahui peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kita bisa membentuk pribadi luhur? Pribadi luhur kalau tidak didasari al-mahabbah, kecintaan dahulu, wal akhlakul karimah, sulit. Maka dengan peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan berkiblat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hasil daripada Maulid Nabi ini kita aplikasikan. Mau dipercaya atau tidak, memang karomah tidak bisa ditakar